Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Advent semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di podcast Advent Berbicara, edisi perjalanan dosen Advent. Sebelumnya, kenalin aku Salma Nurila sebagai host podcast kali ini. Nah, narasumber kita kali ini kita kedatangan seorang dosen yang mungkin dosen ini belum lama mengajar di administrasi pendidikan. Juga dosen muda, yaitu Bapak Zaini Hafiz MPD. Iya, assalamualaikum Bapak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja kita simak first impression Pak Zaini terhadap prodi administrasi pendidikan atau mahasiswa dari administrasi pendidikannya sendiri. Nah, masuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Yuk. Nah, kira-kira Pak Zaini menjadi dosen di administrasi pendidikan ini sudah berapa lama, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk perjalanan menjadi dosen, Bapak sendiri mulai dari 2017. Tapi sebelum ke Advent ya di beberapa universitas, sebelumnya di UIN Bandung, kemudian ada di satu universitas swasta juga. Kemudian ikut CPNS di 2019 daftar, 2020 ujian, 2021 baru secara resmi menjadi dosen di administrasi pendidikan, tepatnya per 1 Februari 2021. Lumayan menjadi dosen panjang juga ya Pak ya perjalanannya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Bapak gitu ingin menjadi dosen kayak gitu Pak? Menjadi dosen jangankan menjadi cita-cita, mimpi juga nggak pernah sebenarnya. Jadi cita-cita dari kecil dulu, mungkin sampai menjelang kuliah, tetap pada cita-cita yang pertama pengen jadi pemain bola. Itu jadi cita-cita sedari kecil. Lingkungan, kemudian orang tua juga, kemudian lingkungan dan teman-teman di circle Bapak emang seperti semua. Titik baliknya tepatnya di 2011 ketika masih pingin cita-cita jadi pemain bola, ikut seleksi di satu tim profesional, celaka. Jadi 1 tahun lah nggak main bolanya tuh. Sampai dari sana yang ngajak nggak ada, teman-teman yang biasanya ngajak main bola nggak ada. Itu titik nadir pertama bahwa udah main bola bukan jadi cita-cita lagi. Jadi paling hanya hobi. Kalau nggak capek, kalau nggak banyak tugas, gitu kan kalau kuliah jadi main bola. Mulai serius lah di perkuliahan, lulus di UIN 2014, masuk Advent S2 2015, dan alhamdulillah rezekinya dan takdir mungkin jadi dosen sampai sekarang seperti itu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tadinya Bapak mau jadi pemain sepak bola Persib Pak. Oh jelas. Oke. Nah, gimana sih Pak Bapak rasanya gitu jadi dosen baru di administrasi pendidikan? Pertama canggung, bayangkan dulu mereka ngajar Bapak, sekarang Bapak bareng mereka, gitu kan. Dulu kan ngajar di kelas Bapak mahasiswa mereka, gitu kan. Pak Dedi dulu kan bisa membimbing Bapak, tapi sekarang bisa bareng sama Bapak, gitu kan. Pertama canggung, malu, gitu kan. Tapi karena terus penyesuaian, alhamdulillah lambat laun bisa mulai menyesuaikan, tapi tetap pada koridor bahwa di struktur Bapak sama-sama dosen, tapi pada kenyataannya ya mereka tetap guru Bapak gitu, seperti itu. Iya. Itu teman-teman rasanya menjadi dosen baru di administrasi pendidikan. Berarti belum lama-lama berarti ya Pak? Setahun lebih. Tapi Bapak juga kan jadi dosen buat pembimbing kemahasiswaan ya? Ya, sama Bu Yaya. Mendampingi Bu Yaya. Nah, kesan Bapak pertama kali melihat program studi administrasi pendidikan di UPI? Kesannya kayak gimana? Tahu administrasi pendidikan tuh ketika mau S2. Jadi tahu S2-nya dulu, ikut tes karena mungkin satu rumpun dengan keilmuan waktu di S1, karena Bapak pengen lanjut ke S2 tuh yang linier. Masuklah Advent, kemudian kuliah di Advent, kemudian karena kuliah S2 di Advent tahulah ke Advent S1 yang intinya administrasi pendidikan itu prodi yang unik lah kalau menurut Bapak. Jadi unik itu maksudnya tuh kita dituntut harus menjadi mahasiswa yang multi talent tuh kita
bisa menyeberang berbagai lintas keilmuan gitu. Jadi intinya saya lagi kalau berbicara administrasi pendidikan tadi prodi yang unik, prospek kerja yang bagus, kemudian sekali lagi ditopang oleh para dosen yang luar biasa. Tapi kebanyakan Pak, kalau misalnya orang-orang tuh pada lihat administrasi pendidikan tuh kayak prospeknya kecil, kayak udah deh tata usaha gitu. Padahal enggak ya Pak ya? Iya enggak. Betul. Gitu. Padahal orang tuh lihatnya kayak gitu. Padahal prospek kerjanya juga luas gitu. Nggak jadi di bidang pendidikan mungkin bisa buka usaha juga, kewirausahaan, karena kita juga belajar tentang kewirausahaan gitu teman-teman. Nah, setahu saya juga kan di sini itu dosen tuh bisa memegang 2 mata kuliah. Yap. Nah, Bapak sendiri tuh memegang mata kuliah apa aja Pak? Untuk semester kemarin Bapak mendampingi Pak Suryadi di mata kuliah teori sistem. Untuk semester sekarang di bahasa Inggris dengan Pak Abu. Kemudian di MSDM dengan Yaya. Ikut kuliah lagi. Iya. Masih juga Bapak juga masih cari-cari pengalaman juga dalam dari betul. Banyak belajar dari para yang sudah senior gitu ya Pak ya. Itu intinya seperti itu. Jadi istilahnya bukan jadi dosen dulu kalau ngobrol juga ya Bu. Saya bukan jadi dosen 2 Bu ya. Anggap saja saya ikut kuliah lagi. Iya. Ikut kuliah mendampingi Ibu gitu. Jadi bukan membersamai lah. Kalau membersamai kan ilmu Bapak masih jauh dengan mereka. Jadi bahasanya dengan Pak Abu saya ikut belajar ya Pak, dengan ikut masuk kelas Bapak. Cuman di sana saya bukan mahasiswa. Bahasanya seperti itulah, biar lebih santai pada proses. Bapak udah 1 tahun lebih berarti mengajar. Nah, kesan Bapak ketika melihat para mahasiswi administrasi pendidikan itu kayak gimana sih Pak? Pertama, karena belum banyak yang kenal ya, hanya beberapa orang lah yang kenal. Kemudian puncaknya ketika P2M kemarin. Oh, Bapak ikut? Ikut nganterin, kan yang ngejemput Bapak dulu. Di sana mahasiswa gitu kan, ketika ngobrol-ngobrol juga dengan di beberapa masyarakat juga sebelumnya sempat ngobrol juga bagaimana. Jadi pas hari sebelum Bapak penutupan tuh sempat mampir dulu ke sekolah. Nanya dulu mahasiswa di sini gimana. Respon dari masyarakat juga sangat bagus gitu kan, terkait program kegiatan kemarin juga sangat bagus. Jadi itu menjadi nilai positif bukan hanya buat mahasiswa sendiri, tapi akan jadi citra bagus buat prodi. Jadi ketika tahun depan barangkali mau ke sana, kita nggak akan ditanya lagi birokrasi yang ribet-ribet. Pak, tahun kemarin sini pasti bakal diterima. Itu menjadi salah satu kesan pertama Bapak ke mahasiswa. Pertama sudah sangat aktif. Yang kedua dalam menjalankan program sudah mulai bisa mendesain program secara matang gitu kan. Itu menjadi nilai plus dan mahasiswa harus seperti itu. Kalau misalnya buat di kelasnya Pak, mahasiswa aktif gitu. Kemarin di bahasa Inggris juga untuk ukuran mahasiswa 2021 sangat luar biasa. Bahasa Inggrisnya juga sudah mulai bagus karena mungkin mereka sudah di SMA juga sudah bagus. Kemudian di MSDM di semester angkatan 19 kalau nggak salah MSDM bagus. Pemainnya juga karena mungkin sebelumnya udah mata kuliah yang prodinya sudah banyak yang mereka ambil. Jadi ketika ngobrol tentang lebih detail mata kuliah itu udah sangat nyambung sekali, udah keren. Ya keren gitu guys tanggapan dari Bapak. Nah udah lumayan lama nih Pak setengahnya ya. Kita iklan dulu barangkali boleh Pak, kita ngopi dulu. Kopi loh. Iklan dulu. Gitu guys, biar tidak seret ya Pak ya. Oke. Kita lanjutkan Pak. Siap. Sudah iklannya? Nah, ada break dulu, komersial break. Ya gitu. Ya nanti akan ada diedit. Lanjut. Nah, metode belajar seperti apa yang Bapak terapkan atau sampaikan kepada mahasiswa gitu kan? Biasanya setiap dosen tuh punya metodenya metode masing-masing, metode yang mungkin metode yang kreatif gitu yang membuat mahasiswa jadi tertarik kayak gitu Pak. Biasanya Bapak metodenya kayak gimana? Pertama di awal pertemuan kita bangun dulu chemistry. Biasanya kalau Bapak tuh antara Bapak dengan mahasiswa, kita bikin dulu jalinan yang dekat dulu supaya nanti dalam proses belajarnya kita tidak membangun gap yang terlalu jauh.
Iya betul, benar-benar takut gitu. Iya, Kita benar-benar. bikin gap, kita masih ada gap antara saya masih dosen kemudian teman-teman sebagai mahasiswa. Tapi kita buat kedekatan supaya mereka mahasiswa tidak canggung jika mau bertanya, Iya. tidak malu jika harus bertanya. Kan biasanya maksudnya takut salah, takut nggak ngasih pertanyaan nggak nyambung dengan topik. Enggak, kita bikin chemistry dulu. Kemudian nanti di perjalanan takutnya ada permasalahan atau kendala dalam pembelajaran, mereka bisa lebih mudah untuk bertanya atau jawab. Biasanya kan mahasiswa karena takut ke dosennya, ini ngerjain tugas gimana, nggak ngerti tapi nanya malu, ujung-ujungnya salah itu kan, malu bertanya juga kan. Nah, pertama itu kalau untuk perkuliahan untuk di jenjang S1 tuh lebih, sekarang kan sudah ada ketentuan bahwa pembelajaran tuh pertama harus project based learning. Jadi harus ada produk yang dihasilkan berupa project, dan kemudian case method. Jadi pembelajaran itu harus berbasis masalah atau berbasis kasus. Nah, itu menjadi satu pembelajaran yang harus emang kita tekankan di perkuliahan itu seperti itu. Pertamanya tadi pendekatan dulu secara emosional dengan mahasiswa, jadi biar tidak terlalu terbangun gap yang terlalu jauh. Yang kedua untuk metode pembelajaran, ya idealnya untuk mahasiswa ya sudah project based learning dan case method itu sendiri. Seperti itu. Bapak tipe dosen yang suka ngasih tugas tiap pertemuan atau gimana nih Pak? Tugas itu adalah kewajiban. Nah, iya. Kewajiban apa tuhnya? Kewajiban kebutuhan. Tugas itu adalah kebutuhan. Ya sih. Tapi lagi tugas harus sesuaikan juga dengan kondisi dan situasi. Tidak setiap pertemuan juga harus ada tugas, karena Bapak juga pernah menjadi mahasiswa. Bagaimana rasanya setiap pertemuan ada tugas, ya kita sesuaikan saja. Karena tadi Bapak pernah menjadi mahasiswa dan bisa membayangkan posisi teman-teman mahasiswa jika sehari ada 5 mata kuliah, semuanya ada tugas. Nah, itu dengan deadline yang sama. Kalau tugas biasanya suka ada apa juga, cuman kasih spare waktu yang agak lebih panjang. Takutnya tadi gitu kan, mata kuliah ini dikumpulkan jam 6 sore, yang ini juga jam 6 sore. Ini jadi maksudnya, jadi yang ini bikin asal bikin, yang ini bikin asal upload, yang ini bikin asal submit. Yang penting Bapak, yang penting tugas silahkan dikembangkan, dikerjakan, kasih spare waktu aja yang ada. Ya biasa 5-6 hari lah untuk kasih tugas itu seperti itu. Biasanya tugas-tugasnya kayak bikin video kah, atau misalnya Bapak tuh kayak ya semacam, kalau karena mata kuliahnya tidak ingin konten ke sana, paling biasanya di analisis jurnal, ngasih link artikel atau berita dari media sosial atau dari portal media online, dianalisis seperti itu aja. Karena tadi kan akhir dari perguruan itu kan sebagai untuk mata kuliah case method ini kan kita sajikan satu kasus, kemudian dianalisis bersama dan dikasih tanggapan, kemudian jalan keluarnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya pembelajarannya kan sekarang online ya Pak, jadi harus kita juga dosen-dosen pada berpikir kayak gimana nih gitu, pembelajaran yang membuat aktif, mahasiswanya kreatif, yang kayak gimana tuh teman-teman. Nah selanjutnya menurut Bapak, apakah mahasiswa-mahasiswi administrasi pendidikan ini kehitung aktif pasif apa kayak gimana sih Pak? Di setiap kelas dimanapun pasti akan mahasiswa itu akan beda-beda. Ada mereka yang sangat aktif gitu kan dalam sesi diskusi, sesi perkuliahan. Ada mereka yang kurang aktif, jadi harus di say hi dulu baru menjawab, atau mungkin di absen dulu baru on cam gitu kan. Atau hanya yang hadir aja. Seperti itu kan mahasiswa tiba-tiba seperti itu. Ada yang mereka yang aktif bicara tapi secara tulisan kurang bagus. Mahasiswa itu kan gitu kan, ada yang aktif ngobrol gitu mas. Tapi ketika ujian kita mengerjakan salah gitu kan. Kok nggak sama dengan argumen-argumen dia ketika kuliah gitu kan. Ada juga yang dia diem, tapi ketika UAS atau UTS keren gitu kok, referensinya banyak. Nah mahasiswa itu seperti itu ya, tinggal kita ketika Bapak sebagai dosennya lebih bisa melihat seperti itu. Karena ketika harus melihat mahasiswa harus aktif semua, ada juga yang nggak bisa seperti itu. Seperti itu. Berarti yang aku lihat Bapak adalah dosen yang rajin memeriksa. Enggak juga. Oh gitu.
Karena kebanyakan, yo dikumpulkan. Ini periksa nggak ya? Iya, soalnya takutnya gitu. Karena bapak beranggapan bahwa mahasiswa itu ada yang secara komunikasi bagus, verbalnya bagus, tapi dari segi tulisan, kurang bagus gitu kan. Ada yang mahasiswa diem aja, tapi ketika kalau tugas, keren, bisa seperti itu. Dan bapak harus menghargai kedua hal ini. Jadi jangan, wah ini yang aktif aja nih kasih nilai gini, yang nggak aktif. Karena tadi manusia itu biasanya seperti itu. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Pasti punya hasil masing-masing seperti itu. Karena tadi lagi bapak berangkat dari mahasiswa aja pasti sudah tahu seperti apa. Apalagi bapak kan dosen muda yang makin kesini makin mengetahui perkembangan zaman yang menyesuaikan juga sama kita gitu teman-teman. Nah dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kesan dan pesan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi administrasi pendidikan apa Pak? Oke, pesan mahasiswa administrasi pendidikan, kalau pesan dari Bapak, satu, harus punya satu skill yang membedakan teman-teman di sini dengan lulusan Adpen atau MP lain. Karena itu yang akan jadi pembeda kita di lapangan. Oke, kalau terkait mata kuliah kita kan sama sebenarnya, hampir tidak jauh antara Adpen di sini dengan Adpen di luar atau dengan MP di luar. Tapi ketika teman-teman di sini sudah keluar, harapkan punya satu kemampuan yang bisa membedakan kita dengan lulusan yang sama dari prodi lain. Seperti contohnya bahasa. Kita lulusan Adpen harus punya bahasa, memang bahasa Inggrisnya bagus, penguasaan IT-nya yang bagus. Nah itu akan jadi pembeda kita dengan yang minimal dari hal itu. Apalagi kalau kita punya kemampuan bisa bikin website, bisa punya jiwa entrepreneur, nah itu yang akan yang membedakan kita dengan prodi yang sama. Ketika teman-teman dari Adpen lulus, kemudian punya kemampuan bahasa yang bagus, punya kemampuan mengembangkan IT yang bagus, mau dimanapun akan mudah, kerja dimanapun akan pasti akan mudah. Seperti itu. Pesan dari Bapak ya. Pesan juga seperti itu guys, gitu. Nah, lanjut Pak, harapan Bapak yang ingin Bapak sampaikan untuk program administrasi pendidikan. Harapan Bapak? Ya. Sebenarnya semakin maju, akreditasinya unggul. Mohon doanya juga dari teman-teman. Akhir tahun ini kita sudah mulai proses akreditasi prodi. Mudah-mudahan kita bisa meningkat dari A ke unggul. Kemudian kalau tidak ada halangan dan rintangan juga, di bulan Juli ini kita mau akreditasi internasional dari AKAS. Mudah-mudahan lancar. Nah, itu akan penting harus juga kita sebagai lulusan prodi berakreditasi internasional, akan jadi nilai plus juga. Mohon doanya dari teman-teman, terutama teman-teman di sini juga teman-teman Adpen lain, semoga prosesnya lancar, dosen-dosennya semua sehat. Ya. Kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan ke depan. Akreditasi itu berapa lama Pak? Akreditasi untuk kita Adpen berarti dari Desember tuh deadline-nya tuh Desember, sebenarnya tuh terakhir tuh Desember. Tapi bulan Juli ini kita udah harus sudah masuk berkas-berkasnya. Juni akhir atau Juli awal tuh udah masuk semua gitu. Visitasi mudah-mudahan sebelum Desember udah beres, kita bisa naik dari A ke unggul. Kemudian akreditasi internasional sudah menunggu sudah lumayan lama. Dimulai dari Bapak masuk itu sudah mulai persiapan, sekarang udah mau setahun, mungkin belum waktunya. Mudah-mudahan nanti ketika waktunya, karena untuk akreditasi internasional itu kita bareng-bareng Adpen S1, S2, S3. Jadi akreditasi internasional itu satu klaster Adpen S1, S2, S3, Tekpen, Perpus Info. Jadi bukan per prodi lagi kalau internasional. Mudah-mudahan secepatnya dan mudah-mudahan lancar. Berarti yang menilainya itu juga dari luar negeri. Kalau terakhir expert panel buat Adpen tuh orang Swiss. Gitu. Kalau nggak salah, dan belum ada jadwal resmi. Kalau expert panel kita udah dikasih dari dulu, tinggal menunggu pertanyaan, hari H pelaksanaan. Tinggal itu aja, kayak nunggu jadwal aja. Iya, semoga lancar semuanya. Amin. Dan semoga prodi kita makin maju. Amin. Ya, itu ya harapan kita semua. Iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Oke. Kira-kira apa kesan yang ingin Bapak sampaikan untuk dosen-dosen yang ada di program studi administrasi pendidikan? Dosen-dosennya pada klop gak nih Pak? Pada lop-lop gak Pak?
Bapak sebagai dosen paling muda ya. Paling muda. paling muda. Bapak kelahiran 91. Bapak 91 jadi sangat termuda mungkin. Ketika dulu mungkin ketika masuk S2 tidak pernah terbayangkan bisa menjadi dosen di sini. Kemudian bisa membersamai dosen-dosen yang dulu mengajar Bapak gitu kan. Pesan dari Bapak, semoga Bapak mereka tuh guru Bapak. Ketika bilang Bapak dosen, oke Bapak dosen, mereka dosen hanya di struktur aja. Tapi di luar itu Bapak tetap mahasiswa, murid mereka yang harus tunduk patuh, menghargai mereka. Dan harapan Bapak kedepannya dosen-dosen Adven sehat, panjang umur, semoga tetap bisa berjuang mengembangkan, memajukan prodi administrasi pendidikan ini. Amin. Iya. Nah, Pak, kalau misalnya Bapak sendiri ada kayak kepikiran buat melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, dokter atau S3? Harus seperti itu sih sebenarnya, idealnya itu seperti itu, karena mungkin karena Bapak belum secara aturan kepegawaian belum bisa melanjutkan karena ada aturan berapa gitu kalau nggak salah 2 tahun setelah pengangkatan baru bisa melanjutkan gitu. Karena saat ini Bapak belum bisa, dan dosen-dosen, guru Bapak juga dosen-dosen Adven sudah menyarankan dia mumpung masih muda, masih tenaganya motivasi juga masih ya Pak, kuat, ayo lanjut ya Pak, nunggu selesai dulu Adven, karena kita nggak bisa biasanya langsung aja, ada aturan-aturan juga yang harus Bapak patuhi sebagai pegawai, terutama sebagai pegawai baru, jadi nggak bisa buru-buru. Mudah-mudahan ada umurnya, ada rezekinya, sekolah lagi. Teman-teman sini juga beres S1 ada rezekinya. Amin. Beres S1 bisa mengikuti jejak Bapak. Iya, mau nikah dulu boleh. Mau nikah sambil kuliah bagus. Atau kuliah dulu nanti nikah bagus. Mau lanjut S2 kemudian nikah bagus. Beres dulu S2 kemudian nikah. Asal bisa bagi-bagi waktunya. Betul, Bapak juga. Gitu, Pak. Lebih banyak Bapak menikah setelah beres S2 sih. Tapi kalau masih semua berjalan sesuai koridornya masing-masing. Teman-teman sini ada yang sudah menikah sambil kuliah? Kayaknya nggak ada ya? Ada? Belum ada nih. Katanya udah beres kuliah baru nikah. Aja ya. Iya. Secepatnya. Iya gitu Pak. Bagi-bagi waktunya kali. Kalau misalnya cewek Pak kan. Kenapa? Kalau ya kan mengurus rumah tangga kan Pak. Ya saling komunikasi aja ini. Oh iya sih gitu. Tapi intinya dosen-dosen Adven tuh pada solid, pada Insya Allah gitu. Support pada prodi, support pada pengembangan mahasiswa, karena tujuan mereka sama semua, ingin mengembangkan prodi administrasi pendidikan dan memajukan prodi administrasi pendidikan seperti itu. Iya, edun gitu. Nah, baik Bapak, pertanyaannya pun sudah habis. Nah, Pak Zaini, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita mengenai administrasi pendidikan. Semoga Bapak sehat selalu, kita semua sehat selalu, dan diberikan selalu kebahagiaan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Gak kerasa teman-teman, ini sudah di penghujung podcast. Saya Salma Nurila, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gaya andalan Pak. Bye-bye. Oke, bye-bye. See you. 3, 2, 1.